Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di dalam program pembelajaran firman Tuhan dan motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan bicara tentang tujuan kita di dunia ini. Karena kalau kita bicara tentang tujuan hidup, tentu pasti kalau dalam iman kita, tujuan hidup kita bukan cuma sampai finalnya di dalam dunia ini, saudara. Sebab kita percaya bahwa ada fase selanjutnya setelah kita hidup di dalam dunia ini. Nah, makanya kenapa firman Tuhan banyak mengajarkan kita tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah kita tidak lagi hidup di dalam dunia ini. Dengan kata lain, ada kehidupan selanjutnya yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, tentu pasti kita percaya bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan atau jurnal, saudara. Nah, karena ini sebuah perjalanan, tentu banyak hal yang kita bisa lewati dalam hidup kita, banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin akan banyak mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saya teringat kisah dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf di dalam Kejadian pasal 45, saudara. Di situ sedikit mulai dari akhir kisah di mana Yusuf mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya yang dulu mereka jual ke Mesir, saudara. Dan akhirnya kita tahu bersama kisah itu memang diawali dengan terjadinya kelaparan dan kisahnya bagaimana Yusuf menjadi orang yang berhasil di Mesir, bahkan menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dan Kejadian 45 ayat yang ke-4 sampai 8 menuliskan di situ tentang bagaimana Yusuf ketika mengakui dirinya bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya, yang saudara-saudara Yusuf dia adalah Yusuf yang mereka dulu buang ke sumur, terus mereka jual kepada para musafir dan akhirnya sampai ke Mesir dan berdiri di depan mereka sebagai seorang pembesar. Nah, tetapi ada perkataan yang menarik di dalam Kejadian pasal 45 ini, bagaimana Yusuf berkata bahwa memang Tuhan sudah mengutus aku lebih dahulu untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu tentu bukan cuma satu bangsa, saudara, tetapi bangsa Mesir, bangsa Israel, dan juga termasuk bangsa-bangsa yang ada di sekitar Mesir dan Israel, saudara. Dan kita tahu bersama bahwa pada akhirnya terjadilah rekonsiliasi yang luar biasa antara Yusuf dan saudara-saudaranya, termasuk juga dengan ayahnya Yakub. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa tentu pasti Yusuf tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan membawa dia sampai pada posisi orang nomor 2 di Mesir. Nah, tapi kalau kita melihat memang dalam hidup ini perlu kita sikapi bahwa perjalanan kehidupan kita memang tidak akan pernah menemui selalu jalan yang baik, jalan yang rata atau jalan yang mulus, saudara. Sebab tentu dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang Tuhan bisa izinkan datang dalam hidup kita yang kalau kita sikapi dengan benar akan membawa kita kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya atas hidup saudara dan saya. Nah, kita tidak punya tujuan hidup di dunia ini, maksudnya tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi masuk dalam kekekalan, tentu kekekalan di dalam kerajaannya. Tetapi dalam konteks tujuan Tuhan atas hidup kita, selama kita hidup di dunia, dia punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Nah, tujuan Tuhan atas Yusuf untuk memelihara bangsanya sendiri dari ancaman kepunahan karena akibat kelaparan. Nah, jadi Tuhan punya skema yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf lewat visi yang Tuhan taruh dalam setiap mimpi-mimpi Yusuf, dimulai dari ketika Yusuf masih berada di tengah-tengah saudaranya sebagai seorang anak yang saya mau katakan bahwa anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Nah, kita tahu mimpi-mimpi Yusuf bagaimana dia punya berkas gandum, terus dia ada bintang. Nah, ini yang membuat saudara-saudaranya merasa dengki sama Yusuf dengan apa yang dia utarakan melalui mimpi-mimpi itu sendiri. Tetapi tanpa Yusuf sadari, bahkan tanpa saudara-saudaranya sadari bahwa ternyata itu merupakan
visi yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan Yusuf, di mana satu kali kelak memang benar saudara-saudaranya bahkan ayahnya sendiri menyembah kepada Yusuf. Nah, dalam perjalanan itulah kita lihat bagaimana pentingnya bahwa tujuan Tuhan atas hidup saudara itu harus tercapai, saudara. Nah, maka dalam perjalanan kehidupan kita perlu kita menyikapi setiap hal-hal yang datang dalam hidup kita yang bisa berpotensi mungkin bisa menggagalkan, bukan menggagalkan rencana Tuhan, tapi kitalah yang gagal untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Kemarin di video saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya, tetapi kitalah yang gagal masuk dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, bukan main begitu hebatnya Tuhan mengatur kehidupan Yusuf sampai ketika saudaranya pergi menggembalakan kambing domba di satu daerah yang sama-sama mereka tahu, dan akhirnya ayahnya suruh Yusuf untuk menyusul untuk melihat keadaan saudaranya dan membawakan mungkin bekal buat mereka. Tapi ternyata Tuhan izinkan mereka untuk berpindah tempat di satu tempat sehingga Yusuf ketika pergi ke situ tidak mendapati saudaranya, dan dia mendapatkan informasi dari penggembala di situ bahwa saudara-saudaranya sudah berpindah ke tempat yang lain, dan Yusuf menyusul ke situ dan terjadilah peristiwa di mana Yusuf dibuang ke dalam sumur dan pada akhirnya dia dijual. Nah, kalau kita lihat secara kronologis, saudara, begitu jahatnya saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf, ingin membunuh Yusuf yang pada akhirnya dibuang dan pada akhirnya dia harus dijual ke saudara-saudara musafir yang lewat pada waktu itu. Tapi saudara bisa bayangkan seandainya pada waktu itu saudara-saudara Yusuf tidak berpindah tempat, tentu pasti akan beda ceritanya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatunya sehingga rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan Yusuf. Nah, uniknya adalah Yusuf itu taat di dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sehingga kita lihat bagaimana proses yang dialami Yusuf sampai pada akhirnya dia dibawa ke Mesir. Terus dia di rumah Potifar, di penjara, dan ketemu dengan juru minum dan juru roti. Dan pada akhirnya mereka mimpi. Dan ya kita tahu kisahnya. Satu saat ketika Firaun bermimpi tidak ada yang dapat mengartikan. Dan Yusuf lah yang bisa mengartikan mimpi itu sendiri. Nah, yang pada akhirnya membuat Yusuf menjadi orang terkenal dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, tapi yang saya mau bagikan buat kita juga dari kisah ini, saudara, yang menarik adalah kita harus memahami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Nah, bukan soal tujuan kita hidup di dunia ini, tetapi inilah perjalanan selama kita masih hidup di dunia sampai akhir hayat kita. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kapan stopnya? Tentu pasti sampai kita kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu mencapai kekekalan dan hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam perjalanan hidup kita itulah memang banyak hal yang akan memproses kehidupan saudara dan saya. Dan cara kita menyikapi perjalanan hidup inilah yang akan sangat menentukan apakah saudara akan menjadi orang yang dewasa atau justru saudara lebih terpuruk lagi dan pada akhirnya gagal untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, tentu pasti di sini dibutuhkan yang namanya sikap hati yang mau tunduk, bahkan taat dan bertekun dalam setiap proses itu. Nah, saya mau katakan pada saudara bahwa nikmatilah setiap proses itu tanpa protes, saudara, agar hidupmu semakin progres. Nah, progres hidup kita itu sama seperti bagaimana Tuhan mau hidup kita selama hidup di dunia ini mengalami terus pembaharuan dari sehari ke sehari. Mungkin manusia lahiriah kita akan merosot, tetapi biarlah manusia batinia kita akan terus semakin baharui dari sehari ke sehari. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup ini kita mengalami yang namanya proses pembaharuan untuk level hidup rohani kita semakin hari semakin dewasa. Nah, orang yang dewasa akan sangat ditentukan seberapa jauh dia melakukan perjalanan dalam hidupnya, bahkan seberapa mampu dia meresponi dengan tepat dan benar setiap pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan-perjalanan yang Tuhan izinkan dia lewati. Maka dalam perjalanan itu tentu pasti banyak hal tantangan yang kita hadapi,
problema, proses, ujian, pencobaan. Tetapi dari sini kita belajar bahwa konteks pengajaran dari Tuhan bahwa pikul salib, terus kita diproses, bahkan surat Petrus mengingatkan bahwa justru dalam penderitaanlah keserupaan dengan Kristus itu semakin nyata, yang berarti memberikan kita kesimpulan bahwa selama saudara masih hidup di dunia ini, tentu banyak hal yang mungkin akan saudara alami, termasuk pengalaman-pengalaman yang mungkin secara manusia tidak mengenakkan daging kita, perasaan kita. Tapi percayalah saudara, bahwa kalau kita menyikapi bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, not is destiny, bukan sebuah tujuan hidup, tetapi perjalanan. Tetapi tujuan hidup dia bicara dari Tuhan. Kita punya tujuan hidup adalah menjadi serupa dengan Yesus. Tapi tujuan Tuhan atas hidup saudara selama saudara hidup di dunia ini, itulah yang dikatakan rencana Tuhan atas hidupmu. Dia rancangkan itu, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, dia rancangkan itu, dia desain itu, supaya saudara menjalani setiap rancangan itu dengan tepat dan benar. Maka dari itulah dibutuhkan sebuah keyakinan, dan dibutuhkan sebuah kepercayaan, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan yang namanya penundukan diri untuk kita tetap bertahan dari setiap proses yang kita hadapi. Sehingga dimanapun saudara berada, percayalah pengalaman-pengalaman yang saudara alami tidak akan membawa engkau semakin jauh dari Tuhan, tapi pengalaman-pengalaman yang engkau alami, baik itu suka ataupun duka, tidak akan membuat engkau jauh dari Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara sama Tuhan, hidupmu adalah sebuah perjalanan. Dan sikapilah perjalanan hidupmu selama engkau masih hidup di dunia ini dengan bijak, dengan tepat, dengan benar, dan tentu pasti dibutuhkan yang namanya kesabaran untuk menjalani setiap perjalanan hidup saudara. Sebab hidupmu tentu sangat ditentukan dari setiap respon-respon yang engkau keluarkan dari hidupmu setiap hari. Apa yang engkau alami setiap hari akan sangat ditentukan respon dari diri saudara dan saya. Hasil dari setiap apa yang engkau responi akan sangat menentukan nantinya. Kalau respon engkau benar, maka hasilnya pasti benar. Jadi bukan soal salah atau benarnya ketika saudara hadapi tantangan pengalaman hidup saudara, tapi respon saudara yang menentukan, dan respon itulah yang akan memupuk habit atau nilai-nilai yang baru, pengenalan yang baru, bahkan pengalaman yang baru akan membawa engkau pada kedewasaan di dalam Tuhan tentunya. Sikap yang benar, hati yang benar, pikiran yang benar, perkataan yang benar akan membantu saudara untuk melihat setiap hal yang saudara alami dengan cara yang tepat dan benar. Sehingga itu akan menghasilkan hal yang baik, dan tentunya itu sangat bermanfaat sekali untuk mendewasakan kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oke saudara, semoga tayangan ini memberkati kita dan mencerahkan saudara, sehingga kita tidak akan mudah lagi kecewa ketika kita diperhadapkan dengan setiap tantangan dalam hidup ini. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah bimbang, kita tidak mudah khawatir, sebab percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu, dan rancangan Tuhan, Dia berkata bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu yang kau lewati dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya saudara. Semoga saudara diberkati lewat video ini. Dan kalau saudara senang, saudara diberkati, saudara diedukasi dengan video ini, saudara bisa like video ini saudara. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Tuhan memberkati kita semuanya saudara. Semoga kita semuanya tetap aman di dalam lindungan Tuhan. God bless you.